sembahkan sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu, hanya untuk menyembahmu, hanya untuk menyembahmu. Ya, shalom semuanya teman-teman yang ada di rumah. Hari ini kita mau bincang-bincang sedikit ya tentang worship dan apa itu worship ya. Sebenarnya kita perkenalan dulu ya dengan kakak Boas atau Bang Boas. Mungkin Bang Boas bisa perkenalkan diri Ya, dulu. saya dengan Boas Silalahi. Hari ini seperti yang dikatakan Bambang, dan kita akan berbicara tentang apa itu worship, apa itu penyembahan. Oke. Jadi saya tertarik banget nih dengan bajunya Bang Oh, Boas iya. nih. Ini keren nih. Be Iya. worshipper ya. Be worship. Be worshipper, menjadi penyembah ya, menjadi seorang penyembah. Be worshipper itu artinya kalau ada akhiran ER di belakang itu artinya seorang pribadinya ya, menunjuk ke orangnya. Menunjukkan ke orang. Jadi bukan worshipnya tapi orangnya. Ya. Nah, itu kira-kira apa tanggapan Bang Boas tentang menjadi seorang penyembah? Itu harus gimana sih? Oke. Untuk menjadi seorang penyembah tentu memang tidak sesuatu yang mudah ya menghidupi penyembahan itu. Dan terlebih di saat-saat situasi seperti ini di mana wabah terjadi di mana-mana, terlebih khusus ada di Indonesia. Saya dan Bambang sekarang ada di Jakarta. Ya, kita bisa melihat banyak orang yang khawatir, orang yang takut, banyak juga orang yang bingung. Tapi hari ini kita bahas apa sih penyembahan itu? Seperti apa sih pribadi yang menyembah itu? Kalau buat saya, pribadi seorang yang menyembah ataupun pribadi sosok penyembah harus mempunyai gaya. Contohnya begini, saya kenal Bambang. Bambang ini gayanya modelnya seperti ini. Jadi saya udah tahu. Contohnya waktu dia main keyboard, saya udah tahu nih permainan Bambang. Nah, kira-kira begini, seorang worshipper, penyembah, pasti punya gaya. Gayanya seperti apa? Nah, saya percaya kita semua yang menyaksikan tayangan ini, YouTube ini, saya percaya kita punya gaya masing-masing. Dan itu tidak salah. Gaya saudara, gaya Bambang main keyboard, gaya saya seorang penyembah, ataupun kita semua penyembah, pasti beda-beda. Namun, biarlah gaya kita dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, gaya kita tidak pernah berubah. Natural ya. Natural. Jadi kita itu harus apa ya? Apa adanya di hadapan Tuhan. Bukan dibuat-buat. Bukan dibuat-buat. Iya. Dan jujur, selama saya melayani Tuhan di bidang pujian dan penyembahan, saya sangat suka main gitar ya di rumah ya. Sangat suka juga nyanyi. Ya, ada spontanitas. Kadang tiba-tiba saya nyanyi, tiba-tiba saya ambil gitar. Saya percaya Bambang juga pasti Yes, seperti itu ya. Bukan di konsep ya. Iya, bukan di konsep. Ya, ya. Nah. Nah, kesalahan orang waktu menyembah adalah nanti setelah nyanyi kita harus begini, kita harus begini. Nah, Ya. itu gimana? Kadang-kadang kan orang jadi mikir apalagi ya setelah ini. Jadi orang menemukan kejenuhan ketika nyembah itu, wah, habis ini kesini ya jadi ketebak. Itu gimana caranya untuk orang-orang yang sedang ingin memulai menghidupi penyembahan? Apakah memang harus ada pola yang harus dilakukan
atau memang ya berjalan aja seperti biasanya gitu, seperti naturalnya gitu? Ya kalau dari saya sih ya, pengalaman saya, tentu persiapan itu penting ya. Tentu latihan juga penting, apalagi ya kita di bidang pujian dan penyembahan harus menghafal lirik, harus menghafal sebuah arrangement. Contohnya Bambang nih kasih arrangement, nanti intronya begini, interlude-nya begini, tentu kita harus hafal. Tapi begini, ada banyak orang yang terjebak dalam hal seperti ini. Jadi akhirnya pikirannya, hatinya, konsepnya itu sudah dihafal mati dalam hatinya gitu loh. Maksudnya artinya gini, polanya itu sudah diatur, sudah ditentukan oleh sebuah arrangement, oleh sebuah musik. Tapi yang harus kita tahu, kita punya hati ini harus terpaut sama Tuhan, harus tertuju sama Tuhan. Itu yang terutama, karena Tuhan itu selalu melihat hati. Hati yang menyembah, hati yang tulus. Ya, hari ini keadaan seperti ini nih, ya. Saudara mungkin ada di rumah. Nah sekarang nih nggak bisa main gitar, nggak bisa main keyboard seperti saudara Bambang. Tapi dengan hati yang tulus saudara datang di hadirat Tuhan, datang menyembah Tuhan, tentu itulah yang dikatakan worshiper. Be worship. Itu yang dikatakan itu seorang penyembah, pribadi yang menyembah. Jadi bukan tergantung oleh musik, bukan tergantung lagi oleh WL, oleh apa lagi, oleh gereja yang situasi gereja yang bagus, bukan. Artinya gini, kalau bicara be worshiper atau worshiper itu sendiri kan kita kan, bukan dia worship leader, bukan itu ya. Betul, bukan. Jadi kadang-kadang jadi salah kaprahnya begini. Berarti mereka yang worshiper itu ya memang harus jadi worship leader, harus pelayanan di mimbar, atau gimana ini? Nah kalau saya sih, yang namanya dikatakan worshiper itu tidak harus jadi worship leader. Tidak. Justru begini nih, keadaan seperti ini, nggak harus bisa main musik ya. Nggak harus bisa main musik. Kalau semua bisa main musik, nanti siapa yang jadi jemaat? Iya kan? Tentu nanti jemaat itu bawa musik sendiri. Gaya gue seperti ini, gaya saya seperti ini. Pasti begitu. Jadi artinya worshiper tidak tergantung situasi, tidak tergantung musik, tidak tergantung dengan mood. Tidak tergantung ya. Iya, tidak tergantung. Artinya dalam situasi apapun dia bisa nyembah. Iya, itu dia. Dimanapun dan kapanpun. Dimanapun. Nah, kemudian langkah-langkah apa yang biasanya Kak Boas lakukan? Misalnya kadang-kadang kan ada orang nyembahnya cuma waktu pelayanan. Nah, setiap harinya itu seperti apa sih? Kadang-kadang kan mungkin orang pikir, wah nanti nyembah Tuhan itu waktunya lama, terus boring, bosan. Itu gimana itu cara mengatasinya itu? Kalau saya sih cara mengatasinya seperti ini ya. Kalau kita banyak dengar lagu-lagu rohani, lagu-lagu yang artinya membangun iman kita, lama kelamaan pasti terbiasa kok. Sama dengan orang seperti ini, dulunya dia tidak suka olahraga, tapi karena itu sudah terbiasa, dibiasakan, lama-lama jadi suka olahraga, jadi suka jogging. Nah dulu nih seperti ini, dulu ibu-ibu nih contohnya nih nggak suka film Korea, tapi ada satu ibu yang ngajak, Bu, bagus loh filmnya begini, romantis, lama-lama jadi suka. Nah sebenarnya ya kalau ditanya seperti apa mengatasi, seperti apa caranya, ya kalau buat saya pribadi, banyak mendengar dan banyak kita terbiasa untuk melakukan pujian dan penyembahan di rumah, itu nanti lama-lama terbiasa. Kalau usah pusing, suara saya nggak bagus. Itu bukan ya. Jadi betul. Yang perlu dibedakan adalah penyembah dengan seorang WL atau dengan pemusik. Ini beda ya. Jadi jangan disamain bahwa worshiper atau penyembah itu ya khusus mereka yang pelayanan. Ternyata enggak ya. Enggak. Iya benar. Oke, ini tentang worship. Ya, saya berharap teman-teman yang di rumah mengerti, mulai mencoba, berani mencoba ya. Karena
sebenarnya yang dilihat Tuhan itu hati kan, Betul. bukan kemampuan kita. Betul. Nggak ada artinya semua kemampuan Betul. kita ya. Ini pengalaman Kak Bos gimana nih? Ya ini kan di Jakarta ini banyak orang-orang hebat di gereja-gereja yang dia punya WL mimpin ribuan orang. Ya. Pernah nggak sih ngerasa, ih aku kok nggak bisa gitu ya, yang di depan ribuan orang banyaknya. Pernah nggak ada hatinya kayak ngerasa, wih kayaknya aku nih kurang ya, harus kayak dia gitu. Pernah nggak sih pengen jadi kayak dia gitu? Ya, kalau saya ditanya seperti itu ya, secara manusia, tentu gini, kita harus menghadapi realita hidup. Ya, mungkin ada orang juga yang berkata seperti ini, wih, kapan kamu di sana seperti dia gitu. Itu pasti di mana-mana pasti gitu. Cuman begini, ketika kita ditanya ataupun ada suatu pertanyaan seperti itu, apa yang timbul dalam hati kita? Apakah kecemburuan, apakah iri hati, atau apakah pengen tampil? Nah, itu kan kembali ke hati kita. Karena Tuhan menguji setiap hati kita. Makanya ada lagu seperti ini, ujilah aku Tuhan, cobalah aku, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Itu pentingnya kita menyelidiki hati kita. Tapi kalau saya pribadi, dimanapun saya jadi worship leader, kapanpun situasi apapun, saya coba membuat hati saya itu tetap tertuju sama Tuhan. Kira-kira contohnya seperti ini, mau jemaatnya 20, 10 orang, tapi semangat kita itu bukan semangat yang tertuju kepada jumlah jemaat. Tidak. Itu yang tadi dibilang mood ya, mood ya. Karena kita sadar nih kalau kita ini worshiper, ya, worshiper, seorang penyembah yang menyenangkan hati Bapa, yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi begitu kalau dari saya. Jemaat sedikit atau banyak, gas terus ya. Di kampung atau di kota, gas terus. Di daerah terpencil sekalipun, gas, kata orang Batak, kata orang gas ya. Gas tuh maju terus. Jadi kalau ada nih orang di pedesaan sana nih ngundang Bang Boas nih mau WL, siap nggak? Siap di daerah-daerah, siap ya. Daerah-daerah. Ya, oke, terima kasih ya Bang Boas ya. Ini momen yang sangat langka dan bagus ya. Kita ketemu orang yang di dalam situasi begini tapi masih punya hati untuk nyembah Tuhan dan fokusnya sama Tuhan, bukan fokusnya pelayanan ya. Ya, betul. Nah, ini jangan salah kaprah ya teman-teman yang pelayanan juga. Artinya kita pelayanan bagus tapi itu bukan segala-galanya. Betul. Yang segala-galanya adalah Tuhan Yesus ya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video-video berikutnya ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. God bless you.